Halo semuanya, selamat datang di pengalaman gereja online Sitri di Bukit hari ini. Terima kasih karena saudara sudah meluangkan waktu saudara untuk menonton ibadah hari ini bersama kami. Yes, tahu nggak Tan? Selain hari Minggu, ternyata hari ini adalah hari yang spesial loh. Oh, masa sih Kak? Apakah kita bakal melakukan sesuatu yang berbeda hari ini? Yes, bener banget. Jadi hari ini adalah hari Valentine. Oh, Valentine. Yeay. Jadi, kalian bisa share apa yang kalian lakukan di hari Valentine ini di kolom live chat. Langsung aja coba ditulis Ya. apa yang kalian lakukan. Kalau saya biasanya Kak nonton Korea biar romantis-romantis gitu. Kalau saya tidur. Oke, karena ini adalah hari yang spesial, jadi kita mau main games. Jadi kami sudah menyiapkan games buat saudara dan gamesnya adalah saudara harus menyusun kata-kata yang Iya. kami acak menjadi sebuah kata yang tepat. Bener banget. Dan saudara hanya punya waktu 30 detik untuk menyusunnya. Kalau sudah disusun boleh langsung diketik di kolom live chat kami. Bener banget. Dan kata-kata yang kami mainkan hari ini itu semuanya bertemakan Valentine. Oke, tanpa menunggu lama, mari kita langsung mulai saja. Oke. Set. Oke, kata Oke. pertama Kak, apa itu? Kata pertama nanti akan muncul di layar ya, saya Iya. bacakan. L A C C O H T E dan O. Saya rasa ini sesuatu yang saya suka kan. Manis-manis kayak saya gitu kan Kak? Um, Jangan overdose. Oke. Hmm. Oke, waktunya habis. Dan jawabannya adalah coklat. Kok Oke. pakai bahasa Inggris ya? Gak apa-apa Kak, kakak bule, saya Indo, iya. saya orang lokal. Silakan. Oke, kata yang kedua adalah N E L E A V T I N. Apa ini Kak? Kalau ini saya taunya pembalap. Oh, Brum, 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 brum. 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 Pembalap Iya, di pembalap, tapi versi ceweknya. tema kasih sayang ya Kak ya? Oke. Keren kan? Oke, kalau sudah tahu langsung jawab. Iya. Dan waktunya habis. Jawabannya adalah Valentine. Oke. Kata yang selanjutnya, nomor 3, siap-siap. H T E E S W T A E R. Agak panjang ya Kak ya? Iya, ini dua kata ya. Dua kata. Cluenya dua kata. Oke, dua kata. Dua kata agak panjang. Oke. Coba langsung dijawab. Oke, waktunya habis dan jawabannya adalah Sweetheart. Apa Oke, sih itu sweetheart? Sweetheart yang manis-manis itu, Oh, yang manis-manis. hatinya manis. Oh iya. Oke, kata keempat. P C U D I. Silakan ditulis jawabannya di kolom chat. Dan waktunya habis. Jawabannya adalah Cupid. Cupid. Tadi Saya saya mau mau bilang. bilang Cupid. Saya orang Oke. lokal banget. Oke, pertanyaan selanjutnya. R H A T E. Oke, waktunya habis. Jawabannya adalah Heart. Oke, yang sekarang E C S R E T.
Oke, kalau yang sudah tahu bisa langsung tulis jawabannya di kolom chat, live chat. Ya, di live chat. Waktunya habis dan jawabannya adalah Secret. Jawabannya secret ya. Secret. Jawabannya secret. Iya. Oke, yang terakhir apa Kak? Yang terakhir adalah V, E, L, dan O. Ini yang paling gampang banget. Harusnya langsung bisa dijawab. Ting Iya. ting 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 ting. Cuman 4 huruf dan sering kita gunakan. Sering kita gunakan. Iya, karena ini universal. Oke, Iya. universal. Kita bisa pakai ke siapapun juga yang Universal. universal. Universal Studio. Baik, waktunya Oke, sudah waktunya habis. Dan jawabannya adalah Love. Gampang banget. Oke, jadi sekian game dari kami. Iya, kalian dapat poin berapa? Benar berapa? Bisa taruh semua. Saya benar semua. Kalau yang benar semua bisa kasih jempolnya. Kalau yang benar setengah saja mungkin Kasih kasih. jempolnya setengah. Bisa nggak? Bisa ya. Oke. Baiklah, kita bakal lanjutkan ke present worship sekarang. Dan saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Iya, saya undang saudara juga untuk angkat suara kalian. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorak dari manapun saudara-saudara berada. Mari kita sambut band. Yuhu. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Oh, terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Wow, wow, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yesus Raja.
Halo semuanya, apa kabar? Senang kita bisa kembali berjumpa di dalam Church Online, Tridu Bukit. Dan saya percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Dan saya juga mengucapkan Happy Chinese New Year bagi Anda yang merayakan, dan juga Happy Valentine Day bagi kita semua. Dan bagi Anda yang mungkin sudah membeli coklat tapi tidak tahu harus memberikan kepada siapa, jangan disimpan coklatnya sampai tahun depan ya. Tapi Anda bisa membagikannya kepada orang tua atau misalnya menikmati bersama dengan teman-teman. Baik, minggu lalu kita sudah belajar dari Pastor Rachel tentang realign atau menyetel kembali, dengan ilustrasi perjalanan berlubang dan kekuatan dari ban yang mampu bertahan di dalam hampir segala medan perjalanan. Akan tetapi, sebagus-bagusnya ban tidak dapat terus dibiarkan mengarungi jalanan tanpa adanya realign atau menyetel kembali setir dan kaki-kaki dari mobil tersebut. Jika tidak, itu akan berpotensi berbahaya ketika di dalam perjalanan. Sama halnya di dalam kehidupan. Kita perlu realign atau menyetel kembali pikiran dan hati kita agar kita berjalan sesuai dengan jalurnya Tuhan, yaitu dengan membaca Alkitab, berdoa, dan terkoneksi dengan saudara seiman. Tentu Anda setuju dengan hal itu ya. Dan kita percaya bahwa berdoa, membaca Alkitab, berdoa, dan terkoneksi dengan saudara seiman itu merupakan perintah Tuhan untuk kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Hari ini saya mau membagikan sesuatu yang dapat membantu kita untuk memahami lebih lanjut, untuk melangkah dengan sungguh-sungguh kepada realign atau menyetel kembali hati dan pikiran kita yang akan mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita melihat, dan cara kita bertindak. Saya akan ajak kita semua untuk membaca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17. Saya akan bacakan untuk Anda. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi oleh setiap perbuatan baik. Ada hal yang menarik ketika saya mempelajari ayat ini, dan ketika saya melihat di dalam versi bahasa Inggris, yaitu di dalam New Living Translation, itu memberikan pengertian seperti ini. Semua kitab suci atau Alkitab diilhamkan oleh Tuhan dan berguna untuk mengajari kita apa yang benar dan membantu kita menyadari apa yang salah dalam hidup kita. Itu mengoreksi kita ketika kita salah dan mengajari kita untuk melakukan apa yang benar. Tuhan menggunakannya untuk mempersiapkan dan memperlengkapi umatnya untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Luar biasa bukan? Dan ini adalah salah satu ayat favorit saya karena ini sangat menarik. Dan saya berdoa ini dapat membantu kita semua untuk semakin menyadari bahwa hanya firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab yang merupakan jawaban atas semua persoalan kita. Atas setiap persoalan yang kita hadapi, larilah kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, tetapi larilah kepada Tuhan dan firman-Nya. Itulah yang merupakan suatu upaya realign atau menyetel kembali hati dan pikiran kita. Dikatakan di kalimat pertama pada 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Alkitab diilhamkan Allah. Perlu kita pahami benar bahwa firman Tuhan itu, perhatikan baik-baik, bahwa firman Tuhan itu bukan sekedar informasi, himbauan, anjuran, dan usul yang mungkin dengan sederhananya kita dapat mengabaikan begitu saja, tanpa ada perasaan bersalah. Namun, segala sesuatu dalam hidup kita harus berpadanan dengan Alkitab. Karena ini ilhamnya dari Allah, bukan dari hikmat manusia. Jadi walaupun kita memiliki kebebasan untuk memilih mematuhi atau tidak, pada kesimpulannya, akhirnya tidak ada akhir bahagia dalam kehidupan tanpa kepatuhan akan firman Tuhan dan hidup di dalamnya. Saya ulangin lagi, pada kesimpulan akhirnya, tidak ada akhir bahagia dalam kehidupan
tanpa kepatuhan akan firman Tuhan dan hidup di dalamnya. Segala sesuatu, harta, kekayaan, jabatan, popularitas, dan lain sebagainya tidak akan membuat manusia tenang. Tidak akan bisa memberikan sukacita. Hanya firman Tuhan yang dapat memberikan kita kedamaian dan membuat kita bahagia. Karena kita tahu bahwa hidup kita ada di dalam Tuhan dan dijamin oleh Tuhan pencipta langit dan bumi yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Pertanyaan yang dapat diajukan kepada kita hari ini, kalau kita mau jujur dan menanyakan kepada diri kita sendiri, yaitu ilham siapakah yang kita cari selama ini? Apakah kita mencari hikmat dari manusia di dalam ajaran perkataan positif atau berpikir positif? Atau dari ajaran-ajaran lainnya? Atau bahkan dari ramalan? Saya mau katakan pada hari ini, itu semua akan membuat hati dan pikiran kita bergeser dari jalurnya Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 105 tertulis, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Agar jalan kita terang, sekalipun di dalam gelap, hanya firman-Nya lah sumber penerangan. Tidak ada yang lain. Selanjutnya dikatakan pada kalimat berikutnya, tulisan yang diilhamkan Allah atau Alkitab itu bermanfaat untuk, yang pertama, mengajar dan mendidik orang dalam kebenaran. Mengajar dan mendidik orang dalam kebenaran yang hakiki. Mendidik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberi latihan, ajaran, tuntunan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan itu sendiri yaitu prosesnya. Proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia. Ini sungguh luar biasa bahwa Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Allah mendidik kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tidak ada yang kebetulan. Tapi Tuhan punya rencana untuk memproses, untuk mendidik, untuk memurnikan kita sehingga kita bisa hidup di dalam kebenarannya dan menerima janji-janjinya. Dan ada hal yang indah lagi yaitu kita tidak perlu menggunakan kekuatan sendiri di dalam mengarungi kehidupan. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Amsal 3 ayat 11-12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberikan ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Ini satu hal yang luar biasa. Saya dalam beberapa waktu ke depan akan resmi menjadi seorang ayah. Dan itu merupakan satu hal yang selalu saya bayangkan kebahagiaan yang sungguh luar biasa. Dan saya akan bisa merasakan bahwa bagaimana seorang ayah mengasihi anaknya. Dan seperti itulah Tuhan mengasihi kita dan mengajar kita. Dan Tuhan ingin kita selaras dengan firman-Nya. Jadi firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar dan mendidik tentang kebenaran yang akan menuguhkan perjalanan hidup kita. Di dalamnya ada kepastian, ada larangan-larangan yang membawa kita kepada kebaikan. Berisi janji Tuhan yang membawa kepada kehidupan yang penuh dan ada jawaban atas permasalahan hidup. Dan yang lebih lagi bahwa di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, kita boleh membaca ada keselamatan bagi jiwa kita dari upah dosa, yaitu melalui karya pengorbanan Yesus di kayu salib. Siapa yang kita izinkan untuk mengajar dan mendidik kita pada hari-hari ini, dan siapa yang kita izinkan untuk membawa pengaruh dalam kehidupan kita, maka itu akan mempengaruhi pola pikir, pola perilaku, dan pola perkataan kita. Yang kedua, tulisan yang diilhamkan Allah atau Alkitab itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Yang pertama, tulisan ilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar dan mendidik orang dalam kebenaran. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Itu membuat kita menyadari apa yang salah dalam hidup kita. Firman Tuhan itu hidup. Dan dia menegur kita, memberitahu kita untuk mengaku dosa, bertobat, dan percaya akan karya pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dan luar biasa, dia memberikan ketenangan dengan pengampunan atas kesalahan kita. Dan dia tidak pernah mengingat-ingat lagi pelanggaran kita.
kasih Yesus sempurna bagi kita. Ini satu hal yang luar biasa, bahwa Yesus mengampuni kita, dan dia tidak pernah mengingat-ingat lagi pelanggaran kita. Terkadang kita sebagai manusia masih suka mengingat-ingat kesalahan orang yang berbuat salah kepada kita atau berbuat buruk kepada kita. Tapi kita belajar pada hari ini bahwa Yesus mengampuni kita. Dia menyatakan kesalahan, dia membuka untuk kita boleh datang kepada dia, mengaku dosa, dan menerima pengampunan daripada Yesus. Maka kita harus melakukan hal yang sama kepada orang yang ada di sekitar kita. Dikatakan bahwa janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Teguran Tuhan itu indah dan mendatangkan kebaikan dan keselamatan bagi kehidupan kita. Saya mau ajak kita untuk terimalah teguran Tuhan dengan kerendahan hati. Dalam kehidupan rumah tangga, saya sangat-sangat belajar untuk menuruti nasihat dan teguran dari istri saya. Ya, karena saya yakin bahwa menghargai dan menuruti nasihat istri itu sangat penting dan merupakan sikap atau sebagai sikap mentaati firman Tuhan. Ya, walaupun terkadang kita nggak nyaman ketika disampaikan, tapi teguran itu membantu kita, menolong kita untuk kita tidak melakukan hal yang melampaui daripada apa yang seharusnya. Dan dikatakan bahwa kalau kita mau menerima teguran dan mau mentaati perintah Tuhan, maka itu akan mendatangkan keuntungan bagi kita. Dan saya katakan bahwa karena Tuhan dapat menegur kita melalui orang-orang sekitar kita, dan terutama bagi Anda yang sudah berkeluarga, istri Anda. Jadi belajarlah untuk mendengarkan nasihat dan masukan dari istri Anda, karena saya percaya bahwa itu akan mendatangkan kebaikan bagi Anda. Baik, yang selanjutnya, yang ketiga, yang kita telusuri daripada ayat ini, tulisan yang diilhamkan Allah atau Alkitab itu bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Wow, ini luar biasa. Tidak ada satu nats tertentu yang saya pernah dengar atau pernah baca yang dengan pasti mengatakan bahwa hal ini akan mengubah perilaku. Itu sungguh luar biasa. Dan saya sudah mengalami ini di dalam kehidupan saya pribadi. Bahwa memperbaiki kelakuan dengan perilaku yang diubahkan, maka kehidupan pasti berubah. Sehingga selaras dengan firman Tuhan. Orang-orang di sekitar kita akan melihat dan merasakannya, dan mereka pun terberkati dengannya. Saya dulu memiliki kebiasaan buruk, ya, dan saya memiliki kebencian dan amarah. Seringkali berkata kasar, sering berpikiran negatif dan perilaku tidak baik lainnya. Tapi saya sadari bahwa ketika melalui perjumpaan pribadi dengan Tuhan, melalui hadiratnya dan membaca firman-Nya, itu mengubahkan kehidupan saya. Step by step, tapi pasti. Selangkah demi selangkah, tetapi pasti itu mengubahkan kehidupan saya. Mengubahkan cara saya berpikir, cara saya melihat, cara saya bertutur kata dan berperilaku. Dan orang-orang yang sekitar saya merasakan manfaatnya juga. Sehingga saya dapat melakukan perbuatan baik kepada orang yang berbuat buruk kepada saya. Saya bisa mengampuninya, dan saya bisa melupakan perbuatan buruk mereka dan mengasihinya. Saya sadari bahwa itu semuanya karena Tuhan, karena perbuatan Tuhan dalam kehidupan saya. Kalau saya renungkan, saya tidak dapat melakukan itu dengan kekuatan saya sendiri. Karena luka dalam yang pernah saya alami pada waktu itu. Tapi karena kemurahan Tuhan, saya bisa mampu untuk mengampuni. Karena saya tahu bahwa firman Tuhan memperbaiki kelakuan kita. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan senang. Ini hal yang luar biasa bahwa Tuhan senang mengubah kehidupan orang. Luar biasa, bukan? Tuhan senang mengubah kehidupan Anda. Tuhan senang dan mau dan teramat sangat ingin mengubah kehidupan Anda. Karena Dia memiliki kepastian hari depan yang penuh harapan, dan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Tidak ada janji yang begitu kuat dan pasti seperti firman Tuhan di dalam Alkitab. Jika Anda bergumul dengan salah satu dari keluarga Anda yang dalam kondisi tidak baik, atau bahkan Anda sendiri, saya mau katakan kepada Anda bahwa mulai dari sekarang berdoalah dengan memperkatakan firman Tuhan yang membangkitkan iman. Saya mengajak kita semua untuk terus realign, menyetel kembali kehidupan kita, hati dan pikiran kita berdasar pada firman Tuhan di dalam Alkitab. Karena kuasa Tuhanlah yang sanggup mengubahkan hati dan pikiran kita. Realign kita lakukan bukan hanya sekali,
tetapi berulang kali, karena kita perlu memastikan bahwa kita senantiasa harus selaras dengan firman-Nya. Pendidikan hidup di dalam Tuhan adalah pendidikan seumur hidup. Di dalam Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Diperlukan upaya untuk mengenal Allah dan realign dengan Allah. Maka kita akan terluput dari malapetaka dan kecelakaan. Agar hidup kita senantiasa mengalami dan menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Saya mau pastikan pada hari ini untuk setiap kita boleh mengalami apa yang dijanjikan Tuhan. Bukan kata orang, bukan kata pendeta, bukan kata Pastor Rachel, tapi saya sendiri, Anda sendiri mengalami apa yang Tuhan janjikan di dalam Alkitab terjadi dalam kehidupan Anda. Mulai hari ini, saya mau ngajak kita semua untuk jadikan firman Tuhan sumber utama kebenaran bagi hidup Anda. Tidak ada yang lain. Sumber utama kebenaran dari hidup Anda yaitu firman Tuhan di dalam Alkitab. Dan yang kedua adalah sumber utama pengetahuan bagi pikiran kita. Sumber utama hikmat bagi perkataan kita. Dan sumber utama kekuatan dan kuasa yang dapat merubah perilaku kita. Karena di dalam firman-Nya Tuhan dengan jelas menuliskan petunjuk dan arahan lengkap bagi kita. Jadi sumbernya, dasarnya, tolak ukurnya haruslah firman Tuhan. Bukan dengan apa yang dunia katakan. Bukan dengan apa yang salah satu motivator tertentu katakan. Atau buku terlaris tertentu katakan. Saya tidak katakan itu buruk, tidak. Tetapi tolak ukurnya, dasarnya dan sumbernya harus firman Tuhan. Kita harus jadikan itu adalah sesuatu menjadi dasar fondasi yang realign, menyetel kembali hati dan pikiran kita dan kehidupan kita. Sehingga kita selaras dengan apa yang Tuhan mau, rencananya bagi kehidupan kita. Dengan demikian orang akan melihat perbuatan baik yang kita lakukan dan memuliakan Allah. Ini sungguh luar biasa. Orang akan melihat perbuatan baik yang kita lakukan dan mereka akan memuliakan Allah. Mari kita datang kepada Tuhan dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Saya mau ajak kita untuk mulai bertanya kepada diri kita sendiri dan mentrospeksi diri kita sendiri. Siapakah yang selama ini menjadi ilham dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah lebih mengutamakan yang lain dibandingkan firman Tuhan itu sendiri? Lebih mengutamakan pekerjaan, hiburan, dan lain sebagainya dibandingkan dengan menyiapkan waktu khusus buat Tuhan. Dan yang kedua adalah, siapakah yang kita izinkan untuk mengajar dan mendidik kita? Apakah kita lebih cenderung sumbernya dari buku, pengetahuan, atau dari sumber buku motivasi atau pengembangan diri? Itu semua baik. Tetapi apakah itu yang akan menjadi utama dalam kehidupan kita? Atau firman Tuhan? Karena firman Tuhan berkuasa dan sanggup mengubahkan kehidupan Anda. Apa yang tidak pernah Anda pikirkan, apa yang tidak pernah Anda lihat, apa yang tidak pernah Anda dengar, itu yang Tuhan katakan terjadi dalam kehidupan Anda. Rendahkanlah diri untuk menerima tegurannya. Kenalilah Tuhan melalui firman-Nya dan perbaiki kelakuanmu dengan kekuatan dan kuasa Tuhan. Kembali kita baca lagi di ayat yang kita sudah renungkan. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Mari bersama-sama dengan saya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mari kita berdoa. Mari saat ini kita izinkan Tuhan boleh berbicara di dalam hati kita. Untuk Tuhan boleh menegur kita, menyatakan kesalahan yang selama ini kita lakukan, dan izinkan Tuhan untuk Tuhan boleh mendidik dan mengajar kita untuk realign, menyetel kembali bagaimana cara kita berpikir, cara kita melihat sesuatu, cara kita merasakan, cara kita berperilaku dan berkata. Kita izinkan Tuhan untuk boleh menyetel kembali, realign kembali. Kita izinkan Tuhan saat ini mengubah hati dan pikiran kita. Karena Tuhan jelas sekali mengatakan bahwa hanya firman-Nya lah yang akan memberikan kepada kita
didikan yang akan menjadikan kita pandai. Dan hanya firman-Nya lah yang akan membuat kita mengerti kata-kata hikmat yang bermakna. Hanya firman-Nya lah yang akan memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengetahuan. Hanya firman-Nya lah yang memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Mari kita buka hati kita buat Tuhan. Izinkan Tuhan saat ini bekerja dalam kehidupanmu, dan izinkan Roh Kudus mengubahkan hatimu. Jangan keraskan hatimu, tapi izinkan Tuhan menjamah engkau dengan lembut. Terima kasih Tuhan, kami tahu hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Kami tahu bahwa tanpa firman-Mu hidup kami kosong. Karena firman-Mu mengatakan, tanpa firman maka kacaulah kehidupan. Kami tahu bahwa hidup kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Dan kami mau saat ini berjalan berdasarkan firman-Mu. Kami mau saat ini berjalan di dalam kekuatan dan kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, yang membuat kami bisa terus melangkah dengan keyakinan, dengan kepastian akan hari depan yang penuh pengharapan. Segala permasalahan kami tahu bahwa ada jawaban di dalam Engkau. Tuhan akan bukakan jalan sekalipun tidak ada jalan. Tuhan akan nyatakan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biar firman-Mu hidup di dalam hati kami, mengubahkan kehidupan kami, dan membuat kami menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. The name of Jesus, our judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious life. Forever seated high. Oh, I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Oh, I believe in you. I believe you rose again. Yes, I believe that Jesus Christ is Lord. I believe
menyediakan opsi next step buat saudara, di mana opsi ini bisa membantu saudara dalam perjalanan iman dan kekristenan saudara. Opsi ini bisa saudara akses dengan cara mengklik salah satu link yang ada di kolom deskripsi. Dan jika saudara baru pertama kali menonton ibadah ini, saya sarankan saudara juga mengklik link tersebut, di mana link tersebut bisa membawa saudara langsung ke website kami, sehingga saudara bisa lebih tahu info lebih lagi tentang gereja kami. Terima kasih untuk komitmen saudara dalam memberi. Kita yakin ketika kita mempercayakan keuangan kita kepada Tuhan, akan ada terobosan baru yang Tuhan lakukan dalam keuangan kita. Kami menyediakan opsi online giving untuk saudara dapat memberi. Dan detail online giving akan ditampilkan di slide berikut ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami di pengalaman Gereja Online Citri The Bukit hari ini. Kami berharap saudara mengalami minggu-minggu yang luar biasa ke depannya. Dan ingat untuk like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman saudara. Selamat hari Minggu, Happy Valentine, Tuhan Yesus memberkati.